Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang BPUPKI. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 dan dengan tujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sidang BPUPKI itu dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama itu adalah pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, dengan agenda pembahasan dasar Pancasila atau dasar negara. Terus pembahasan BPUPKI itu terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu adalah terlibatnya 3 tokoh utama yang merupakan mempunyai usulan dasar negara. Yang pertama itu adalah Bapak Muhammad Yamin dengan 5 usulan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, setelah itu ada Bapak Supomo dengan 5 usulan dasar negara. Yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, setelah itu adalah Soekarno dengan kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus yang kedua itu adalah pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1995 yang kemudian dikenal dengan lahirnya Pancasila. Nah, terus yang ketiga itu adalah rumusan Pancasila yang diterima sebagai dasar negara, yaitu Pancasila saat ini. Nah, jadi sidang BPUPKI yang kedua itu adalah dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Nah, dengan agenda pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk negara, rancangan undang-undang kewarganegaraan, wilayah negara, susunan pemerintahan, dan ekonomi serta politik. Nah, setelah itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka, penerimaan rancangan undang-undang yang lengkap pada tanggal 16 Juni 1945. Terus yang ketiga itu adalah pembentukan panitia hukum dasar yang menghasilkan rancangan undang-undang, termasuk pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta dan batang tubuh yang terdiri dari 15 bab, 42 pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Nah, yang terakhir itu adalah tugas BPUPKI yang dianggap selesai setelah sidang ini. Nah, terus nilai-nilai Pancasila ketiga dalam yang tercermin dalam peristiwa ini adalah kita sebagai warga negara wajib memiliki rasa patriotisme atau rasa cinta tanah air, karena kita sesungguhnya masih belum merdeka seutuhnya. Nah, jadi penjajahan terus-menerus berkembang mengakibatkan perpecahan. Dengan adanya rasa cinta tanah air dan rasa persatuan antar suku, ras, dan agama, maka kita dapat melawan hal-hal yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Nah, setelah itu perjuangan nilai Pancasila atau pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah kita tahu bahwa kasus 1965 adalah kasus sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila terancam, bahkan sampai mengorbankan beberapa perwira tinggi angkatan darat atau dikenal sebagai pahlawan revolusi. Nah, untuk itu pesan agar sejarah kelam tersebut tidak terulang kembali, kita tidak melupakan sejarah dan menghargai para jasa pahlawan, yaitu tugas kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kesatuan nilai-nilai Pancasila. Sekian dan terima kasih.